Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Kelas 10, terutama kelas 10 multimedia dan kelas 10 animasi. Pada hari ini, saya akan melanjutkan materi kita berkaitan dengan unsur seni dan desain. Ya, bagaimana mungkin hari ini pertemuan terakhir pada materi tersebut, gitu ya, karena minggu lalu juga saya sudah jelaskan, kita sampai ke volume, bentuk, kalian juga sudah mengerjakan juga tugas yang saya berikan, gitu ya, walaupun memang tadi saya cek beberapa ada juga yang belum mengumpulkan, gitu ya, mungkin nanti resultnya akan saya berikan ke masing-masing yang ada di kelas kalian. Saya cek beberapa. Oke, saya akan langsung mulai aja untuk di materi hari ini. Oke, kita masuk kepada ruang. Sebentar, saya akan setting dulu tampilannya. Oke, saya akan full screen. Oke, saya rasa cukup kelihatan ya. Ruang, jika dalam seni 3 dimensi, itu bisa dirasakan langsung oleh penikmatnya, seperti halnya ruang dalam rumah, ruang di gedung, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan kita kan kaitannya dengan 2 dimensi, jadi kalau di 2 dimensi ini, sifat ruang sendiri yaitu bersifat semu atau maya, karena didapatkan dari kesan penggambaran yang datar, pipi menjorok, cekung, cembung, dekat, jauh, dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu, dalam karya seni 2 dimensi yang sedang kita pelajari ini, kesan ruang atau yang disebut juga dengan kedalaman bisa diperoleh dengan beberapa cara, diantaranya, melalui penggambaran gempal atau volume, bentuknya ada di sini. Lalu menggunakan perspektif warna, nanti kita setelah ini belajar berkaitan dengan gelap terang. Lalu peralihan warna, gelap terang serta tekstur. Pergantian ukuran, kamu bisa lihat gambar yang di sebelahnya juga, ada pergantian ukuran, sama-sama bentuknya kubistis, tapi ada pergantian ukuran, seakan-akan memang membentuk sebuah ruang. Lalu penggambaran bidang bertindih, pergantian tampak bidang, pelengkungan atau pembelokan bidang, penambahan bayang-bayang. Nah, untuk di ruang, ini salah satu contohnya, gitu ya. Jadi kalau untuk penggambaran di dalam karya seni 2 dimensi ini, ruang itu bisa menggunakan sebuah cara gitu ya. Jadi penggambarannya nanti implementasinya kepada perspektif, sebuah gambar perspektif. Gimana kita bisa membuat menjadi 2 teknik. Yang pertama menggunakan 1 titik hilang, di mana dalam kertas itu kita menentukan poin atau titik yang ingin kita tuju sebagai titik perspektif untuk menggambar sebuah ruang. Gitu ya, contohnya seperti ini hanya mempunyai 1 titik hilang. Lalu untuk contoh yang kedua, menggunakan teknik 2 titik hilang, di mana tidak hanya kita buat 1 poin, gitu ya. Kalau tadi kan buatnya 1 poin sebagai bentuk dalam kita membuat ruang, tapi ini membuat sebuah 2 titik hilang sebagai sudut dari si perspektif itu sendiri. Contohnya bisa dilihat seperti ini. Tuh. Oke, nah ini biasanya kalian gunakan untuk nantinya menggambar-gambar sebuah bentuk atau bidang perspektif. Jadi nanti ada tuh di pelajaran 3 dimensi dalam kamu buat sebuah aset, gitu ya. Kamu bisa menentukan dulu kira-kira saya mau menggunakan yang mana nih, gunakan perspektif dengan teknik 1 titik hilang atau 2 titik hilang, seperti itu. Nah, jadi nanti sudut-sudutnya bisa membantu kamu untuk membuat si
bidang atau bentuk yang di dalam ruangan itu sendiri. Oke, itu untuk di ruang. Selanjutnya, ada namanya gelap terang. Nah, ini balik lagi kita belajar 2 dimensi, gitu ya. Fungsinya, si gelap terang ini diantaranya menggambarkan benda, seolah-olah benda tersebut memiliki volume atau 3 dimensi, sehingga akan kesan kedalaman atau ruang serta memberikan perbedaan kontras. Kamu bisa lihat di sini, memang kalau bentuk ini kan buah nih, ada buah pir sama tomat ya. Dengan ditambahkan sebuah gelap terang, maka dia akan memberikan sebuah kesan yang 3 dimensi. Oke, lalu unsur gelap terang dalam karya seni rupa bisa terjadi karena intensitas warna atau daya pancar. Bisa juga terjadi karena percampuran antara warna hitam dan warna putih. Nah, jadi di saat menggambar sebuah gambar gelap terang menggunakan teknik gelap terang, kamu masih tentukan dulu titik poin si cahaya itu munculnya dari mana. Gitu ya. Kalau dia munculnya dari atas sudut kiri, berarti jatuh bayangannya atau jatuh gelap terangnya ada di titik di balik dari si objek bendanya ini sendiri. Gitu ya. Oke, itu untuk di gelap terang. Lalu selanjutnya ada tekstur. Nah, setiap benda atau bentuk yang ada di dalam semesta ini, termasuk karya seni, memiliki raut. Yang kemarin saya bilang, ada persegi, ada raut simetris, ada raut non simetris. Setiap raut memiliki nilai atau ciri khas. Ciri khas dari raut dapat berupa kasar, halus, polos, bermotif keras, dan sebagainya. Dan hal ini disebut dengan tekstur. Gitu ya. Nah, itu pengertian dari tekstur. Kalau kita bagi dua, jadi tekstur itu dibagi dua, ada namanya tekstur nyata dan tekstur semu. Tekstur nyata kita rasakan melalui indera peraba kita. Misalnya, kamu merasakan casing dari laptop kamu bentuknya seperti apa. Kamu merasakan meja belajar kamu teksturnya seperti apa. Nah, itu wujudnya sebagai tekstur nyata. Tapi bagaimana kaitannya jika kita menggambar dengan yang 2 dimensi ini? Karena kan kita prosesnya adalah bentuknya gambar, gitu. Jadi tidak kita rasakan melalui indera peraba kita, tapi melalui indera penglihatan kita. Nah, dari tekstur yang nyata tadi kita terapkan ke dalam gambar yang ingin kita terapkan. Misalnya, kita ingin memberikan sebuah kesan yang hangat, gitu ya. Bisa dari warnanya, kita menggunakan warna-warna hangat, dan juga kita menggunakan sebuah tekstur. Pendekatannya apa sih kalau misalnya yang hangat? Kita pakailah tekstur, misalnya tekstur kayu. Atau kita menggambarkan, nah ini kayak gambar yang pertama, menggambarkan sesuatu yang keras, terus dia juga jahat gitu ya. Nah, kita menggambarkan sebuah realnya dalam tekstur yang nyata itu apa. Misalnya di sini digambarkan melalui sebuah tekstur tembok yang retak-retak dimasukkan ke dalam sini. Seperti itu. Lalu juga yang tadi ada tekstur semunya, juga tekstur hangat seperti ini. Lalu juga nanti juga dua-dua contohnya bisa melalui ini. Nah, itu untuk penerapannya di dalam tekstur semu dalam kamu membuat sebuah karya 2 dimensi atau karya seni rupa. Oke. Setelah tekstur, yang terakhir ada namanya warna. Seperti yang kita ketahui sendiri, sebenarnya warna yang sempurna itu adalah warna putih. Di mana intensitas suatu warna ditentukan oleh panjang gelombang cahaya tersebut.
warna dapat didefinisikan secara objektif atau fisik sebagai sifat cahaya yang dipancarkan. Secara subjektif, sebagian dari pendalaman indera penglihatan, di mana sebenarnya kamu melihat sebuah objek gitu yang melalui indera penglihatan kamu itu merupakan pantulan cahaya dari, misalnya di sini contohnya dari matahari, karena dari sumber cahayanya itu sendiri. Kamu melihat sebuah apel dipantulkan sehingga bentuknya warna merah. Sebenarnya ini pantulan dari si cahaya matahari tadi. Secara pengertian seperti itu. Oke. Nah, di dalam desain atau di dalam seni, warna itu sebenarnya kita berangkatnya dari warna dasar, gitu ya. Di mana warna dasar ini ada 3, ada biru, kuning, sama merah untuk di warna dasar. Lalu jika warna dasar dicampurkan dengan perbandingan 1:1, gitu ya, 1:1, warna biru dicampurkan 1:1 dengan warna kuning, sehingga menghasilkan sebuah warna sekunder. Oke, warna sekunder. Jadi tadi warna biru 1:1 dengan warna kuning menghasilkan warna hijau. Misalnya warna biru dengan warna merah menghasilkan warna ungu, merah dengan kuning menghasilkan warna sekunder yang orange yang ini. Nah, itu untuk di warna sekunder. Lalu ada warna tersier, di mana percampuran juga 1:1 antara warna sekunder membentuklah sebuah warna tersier. Nah, sehingga terbentuk sebuah lingkaran warna. Oke. Nah, dari lingkaran warna tadi, gitu ya, dari lingkaran warna tadi ada berbagai teknik, terutama nanti penerapannya saat kamu sudah masuk desain, gitu ya, sudah masuk praktek untuk desain dalam memilih sebuah warna. Teknik yang pertama ada namanya warna monokromatik, gitu ya, di mana kamu pilih satu dari lingkaran warna tadi, lalu ditambahkan warna gelap, warna hitam, atau warna putih, sehingga membentuk sebuah gradasi. Contohnya di sini warna biru ditambahkan warna hitam menjadi biru yang gelap. Lalu tambahkan warna putih juga menjadikan biru yang terang. Nah, ini menjadikan sebuah teknik warna monokromatik. Oke. Lalu yang kedua ada namanya warna analogus. Analogus ini yaitu sebuah warna yang saling berdekatan di dalam lingkaran warna. Ini difungsikan untuk apa? Nah, ini untuk dalam kamu membuat sebuah desain lagi-lagi dalam membuat sebuah desain, ketika kamu ambil warna dalam memilih, nah, kamu bisa menerapkannya dalam bentuk yang warna analogus. Oke? Yang saling berdekatan ini. Misalnya, saya mau membuat sebuah desain yang hangat. Ya udah, kamu pilih dalam warna analogus. Ini kan dari warna orange sampai kuning, ini termasuk warna hangat. Seperti itu. Lalu yang ketiga, ada namanya warna komplementari. Warna komplementari adalah warna yang saling berseberangan dalam lingkaran warna. Gitu ya. Jadi dia saling berseberangan. Fungsinya untuk apa? Nah, ini penerapannya, praktiknya di saat kamu buat sebuah desain. Misalnya, saya diminta untuk buat sebuah poster, di mana posternya itu background-nya misalnya warna merah, atau background-nya warna hijau. Nah, mungkin untuk di bagian judul, saya akan menggunakan sebuah warna komplement, agar warna dari judulnya tadi dengan warna background terlihat kontras. Nah, ini fungsinya membuat sebuah kontras dalam desain yang kamu hasilkan tadi. Itu ya. Lalu yang keempat ada namanya split complementary. Oke. Di mana sama-sama berseberangan, tapi kita tidak ambil yang sudutnya 180 derajat berseberangan, tapi kita ambil sisi sebelahnya. Nah, ini juga untuk menghasilkan apa? Menghasilkan sebuah warna. Jadi kalau kita pakai split complementary, tadi dalam penerapannya buat poster, kita bisa pakai posternya itu bentuknya gradasi. Misalnya ini gradasi dari warna yang saling berdekatan antara merah sama oranye,
Lalu untuk bagian judul kita bisa pakai warna yang berseberangan yang tadi warna biru agar terlihat kontras seperti itu. Oke. Lalu ada namanya triadik. Nah, triadik di sini di mana kamu mengambil sebuah lingkaran warnanya itu menggunakan sebuah segitiga sama kaki. Gitu ya. Atau sama sisi, sorry. Jadi segitiga sama sisi. Nah, fungsinya untuk apa? Ini untuk sama juga yang tadi di saat kamu buat sebuah desain, gitu ya. Tekniknya tidak hanya komplement aja atau split complementary aja dalam kamu mengambil sebuah background, tapi untuk menambah warnanya tadi, kamu bisa menggunakan teknik yang triadik ini. Lalu yang terakhir ada tetriadik atau double complementary. Nah, jadi di sini double antara tadi sama-sama saling berseberangan, kamu bisa pilih lebih dari satu komplementarinya. Oke, itu untuk di teknik pengambilan warnanya. Ini penerapannya nanti dalam sebuah desain. Nah, lalu selanjutnya, sebenarnya nanti kamu itu tidak jauh-jauh penerapannya dalam sebuah warna itu mengenal ada dua warna. Ada namanya warna cahaya atau light color, ada namanya warna proses. Nah, warna cahaya di sini ada RGB, red, green, blue. Nah, biasanya kamu dapat dalam sebuah display untuk menggunakan desain. Gitu ya. Maksudnya gimana? Nah, warna cahaya ini kamu peroleh saat kamu edit. Oke, kamu edit menggunakan Photoshop yang tampilan ada di komputer kamu. Nah, itu merupakan sebuah warna cahaya atau warna display. Nah, kalau warna proses ada CMYK, cyan, magenta, yellow, black. Ini kamu dapatkan di mana? Ini dari proses kamu menggunakan sebuah printer. Jadi kalau kamu lihat printer, itu pasti ada minimal itu 4 warna yang di sini. Makanya dibilang sebuah warna proses. Penerapannya dalam sebuah desain, misalnya, Pak, kok saya buat sebuah desain poster, misalnya buat sebuah desain poster, saya buat di Photoshop, kok saya printnya beda. Nah, ini yang harus kamu hati-hati. Di saat kamu outputnya print, maka kamu harus menggunakan sebuah warna proses. Gitu. Makanya setting color-nya di dalam artwork kamu juga harus sesuai nanti outputnya untuk kemana. Gitu. Kalau misalnya outputnya untuk printer, jadi setting warnanya, ya kamu pakai warnanya warna proses, pakai CMYK. Kalau nanti outputnya, misalnya Pak, saya mau buat sebuah tampilan Instagram. Nah, Instagram kan warnanya warna display. Jadi kamu settingannya juga warnanya RGB atau sebagai warna light color ini. Gitu. Jadi kamu lihat lagi, nanti outputnya arahnya akan seperti apa dan kemana. Ini juga menentukan sebuah settingan warna. Nah, ada juga suatu kasus ketika kamu buat desain lagi, gitu ya. Saya mau cetak sebuah banner 17-an, saya gunain settingannya salah, saya gunain pakai warna RGB. Saat saya pakai warna, saat di print, warnanya akan turun. Seperti itu. Nah, ini di saat saya rubah juga, sebenarnya bisa di Photoshop rubah, di saat kamu pakai RGB, kamu ganti ke CMYK, tapi warnanya dia juga akan turun. Nah, itu juga jadi bentuknya juga salah. Nah, kamu juga, itu juga kalau misalnya nanti kamu urusannya ke klien, nah itu juga akan jadi kasus juga sama kamu. Makanya di saat sebelum desain, kamu lihat dulu, kira-kira nanti outputnya ini akan ke apa? Ke media cetakkah? Atau ke media digital? Seperti itu. Oke, nah tadi yang saya bilang, di dalam sini juga RGB, misalnya kamu cek, sebenarnya kalau di display itu, misalnya kamu buka, kamu bisa cari deh, ada di YouTube itu, jadi saat TV LED dibuka, ternyata di dalamnya ada berupa-berupa lampu di dalamnya. Lampu itu menghasilkan sebuah warna, ada warna merah,
ada warna hijau sama ada warna biru. Di saat mereka bergabung, gitu ya, saat mereka bergabung dengan intensitas cahaya yang tertentu, jadi menghasilkan sebuah warna yang seperti ini. Kira-kira gitu. Oke, sama juga tadi di CMYK ada cyan, magenta, yellow, black. Nah, kalau kita zoom, bentuknya juga seperti ini. Jadi dia perpaduan antara dot-dot yang dihasilkan oleh si printer tadi. Nah, kalau kamu bisa cek, ada juga misalnya kalau kamu ke tempat wisata, gitu ya, ke tempat wisata, tanpa foto gitu, yang dia bawa satu tas, nah di dalamnya ada printer. Printernya namanya printer Canon selfie. Nah, itu printer Canon selfie itu, jadi penerapannya langsung kamu bisa cek ada di situ untuk praktik. Jadi cara printnya dia menggunakan 4 warna tadi, tapi tidak langsung sekaligus. Jadi ini printer, kertasnya masuk, pertama dia cetak dulu warna cyan, lalu dia mundur lagi, cetak warna magenta, lalu mundur lagi cetak warna yellow, yang terakhir untuk menambahkan gelap terangnya tambahkan warna black yang tadi bilang. Nah, itu terapannya. Jadi kalau kita zoom bentuknya akan seperti ini. Itu ya. Oke, nah warna juga berkaitan dengan namanya psikologi warna, gitu ya. Jadi tidak hanya berdiri sendiri, warna mempunyai meaning dalam penerapannya warna-warna itu sendiri. Seperti di sini contohnya ada abu-abu untuk mempunyai makna keseimbangan, gitu ya. Lalu ada warna hijau menggambarkan sebuah kesehatan natural. Nah, juga warna hijau menjadi, ada juga warna mempengaruhi sebuah budaya. Misalnya penerapannya kalau kita buat sebuah desain berkaitan dengan keagamaan, gitu ya, misalnya untuk desain Idul Adha atau apapun, nah itu pasti warna yang digunakan cenderung akan warna hijau, karena tadi warna juga mempengaruhi sebuah kebudayaan. Sama juga misalnya kalau di Indonesia, penggunaan warna ungu, gitu ya, penggunaan warna ungu itu konotasinya mungkin akan jadi negatif untuk di Indonesia, gitu ya. Jarang memang perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk menggunakan warna ungu. Tetapi di Inggris, misalnya di Inggris, budaya sebuah warna ungu itu untuk menggambarkan sebuah kerajaan, gitu ya, sesuatu perusahaan yang high end atau levelnya menengah atas, itu kalau untuk di Inggris sana, gitu ya. Jadi warna tadi juga dipengaruhi oleh kebudayaan dari negara atau wilayah tertentu. Lalu di sini juga ada warna biru untuk menggambarkan sebuah kepercayaan atau kekuatan. Makanya beberapa bank, gitu ya, bank yang ada di Indonesia menggunakan penerapannya warna-warna biru seperti itu. Lalu tadi ada warna ungu yang sudah saya jelaskan. Lalu ada warna merah. Merah lebih memaknakan sebuah penekanan, gitu ya, penekanan. Lalu juga menggambarkan juga sesuatu yang anak muda seperti itu. Nah, untuk di warna merah. Lalu ada warna orange menggambarkan sebuah kepercaya dirian, lalu menggambarkan juga sebuah kesenangan. Nah, itu biasanya warna orange. Lalu terakhir ada warna kuning menggambarkan sebuah kehangatan, sesuatu yang optimis. Oke, itu untuk di psikologi warna. Oke. Nah, sepertinya untuk di unsur seni dan desain ini bagian yang paling terakhir atau elemen-elemen yang paling terakhir yang ada di unsur seni dan desain ini. Nah, saya harap kamu paham, gitu ya. Saya harap kamu paham apa yang saya jelaskan, gitu ya. Nah, mungkin kamu bisa cek masing-masing apa yang harus kamu lakukan setelah ini. Di
Google Classroom kamu, gitu ya. Jika memang ada pertanyaan, bisa disampaikan melalui forum yang ada di Google Classroom. Oke, sekian untuk materi hari ini. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.